Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanggapi komen-komen dari Kabib Tobolowi ini kadang bikin keki, tapi juga bikin ketawa. Apa itu? Iya, hari gini sudah 3 tahun kurang lebih tesis Kiai Iman ini dikatakannya nggak ada hasilnya. Nggak ada efeknya sama sekali kepada anak-anak Nusantara. Ya, hari gini masih halu aja. Kemarin beberapa hari kan kita nggak konten itu. Kita jalan-jalan ke Jakarta. Ada yang luar biasa beritanya di sana. Ketika saya nongkrong-nongkrong, jalan-jalan, lihat-lihat, ya orang-orang jualan baju di Tanah Abang. Ini kan tiap harinya ramai. Apalagi pas puasa begini. Banyak yang beli-beli menghadapi lebaran nanti. Baju baru kayak aksesori yang keren kayak dan seterusnya. Tidak ada lagi baliho bertebaran di sana. Atau seluruh Jakarta ini sudah berkurang drastis, bisa dikatakan sudah 0%. Biasanya foto-foto Imam Jumbo yang ada di baliho yang super besar ini hampir menghiasi sekitar wilayah Tanah Abang itu. Tapi sekarang buktikan sendiri kalau nggak percaya, datang ke sana. Mana ada sekarang baliho-baliho itu. Atau saat Ramadan begini sweeping dengan kalimat-kalimat takbir bikin rame, bikin panas, bikin kisah. Sekarang buktinya sepi, hilang ditelan bumi. Apa itu bukan efek dari tesis Kiai Maduddin Al-Bandani? Ya jelaslah, cuma masalahnya mukibin akut juga Ba'alawi ini nggak mau terima kenyataan bahwa memang sekarang ini betul-betul sudah rungkak. Mukibinnya yang masih Abdul di Jakarta ini ya masih banyak saja. Nggak mau sadar dan yang jelas tidak mau pikirannya jadi waras. Kenyataan bro, tapi ya sudahlah. Kalau mau menjadi mukibin selawas-lawase, ya monggo. Karena yang rugi kita sendiri, rugi materi. Bagaimana enggak kalau lagi ngaji-ngaji si Kabib ini sering-sering terus ndawir dengan alasan untuk amal jariah, bikin pondok kayak, bikin apa kayak, bikin bangunan ini dan itu. Bahkan kadang-kadang yang nggak punya uang disuruhnya HP dijual. Nah, coba bayangin. Kalau kita ini nggak mau sadar ya sudahlah, terus-teruskan saja. Dan framing saja terus-menerus kepada kita-kita ini. Sekarang ada kata-kata baru yang kita dengar. Apa itu? Anak-anak Nusantara yang sudah tidak percaya kepada Kabib dibilangnya sekte Ahmadiyah. Sekalian saja yang hias-hias kuburan, yang nyium-nyium kuburan itu kemudian ngasih bunga yang mahal-mahal. Nah, itu apakah bukan sekte Syiah? Ya kalau marah sih ya monggo saja. Karena ini data sudah kita lihat dan semua orang-orang yang melihat YouTube tahu kalau perilaku Kabib-Kabib yang mengatasnamakan hol dengan menghiasi kuburan yang begitu rupa, kemudian berbondong-bondong dipayungi yang berputar-putar itu. Itu katanya efek dari tesis Kiai Iman ini enggak ada apa-apanya. Nah, buktinya sekarang mana pengajian Kabib yang banyak didatangi mukibin. Kalau masih ada di YouTube itu masa lalu. Video-video lama diupload kembali.
Ya sudahlah, mau halusinasi terus-menerus, ya monggo, inilah data-data. Kenapa tesis Kiai Imad ini enggak main-main dan hasilnya kuburan-kuburan palsu banyak sudah dibongkar, dawir-dawir sepi, minta kawin ke pondok pesantren dari para kabib sudah nggak ada. Bahkan di Tegal dari saudara kita ini yang biasanya kabib-kabib ini dawir hampir tiap minggu ini berganti-ganti orang di suatu kampung sudah tidak ada lagi. Kenapa? Ini bukti yang jelas fakta kalau tesis Kiai Imad ini begitu luar biasa. Kita mau dibilang sekte Imadiyah kayak atau framing doang kayak terserah, yang framing itu siapa. Ya mungkin dobel juga Kabib Bahlawi yang tidak mau menerima kenyataan. Pemalsu sejarah sudah terbongkar, apalagi ya sekarang pada nyanyi Indonesia Raya. Menggelikan, membagongkan. Sedikit dari hiburan itu untuk Mukibin Dobolowi, lihatlah kenyataan dan lihatlah pengajian dari Ustadz berikut ini. Dalam konteks ini termasuk PWI Laskar Sabilillah. Dia awal dan akhir kader-kader NU semua mendirikan PWI Laskar Sabilillah, bukan NU sebagai panon, tapi dia merupakan organisasi yang menguatkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Setidak-tidaknya Pak Yai, saya punya 5 alasan. Nah ini harus kita populerkan se-Indonesia. Yang pertama, sejak munculnya kajian Kiai Imad bin Utsman Al-Bantani dan sejak adanya PWI Laskar Sabilillah, orang-orang yang tadinya mengklaim sejarah NU sudah tidak berani bunyi lagi. Coba bayangkan, mereka berani mengatakan pendiri NU itu ada 4, nama 1, yakni Habib Hasyim bin Yahya. Suaking manutnya kiai-kiai kita sama kami, nggak berani ngebantah. Sampai kemudian ditulis buku yang sengaja untuk membelokkan sejarah Jamiah Nahdlatul Ulama. Para kiai kita mau ada kesungkanan untuk membantahnya. Karena mengapa? Oh, dia cucu Nabi soalnya, Pak. Ada juga kabib yang nyanyi di panggung apa? Habib Rizik guru NU, Habib Rizik guru NU. Ini Rizik, ini ketua NU. Kerjaannya menghina Gus Dur, ngomongin Gus Dur buta. Selama ini kita nggak berani mengkritiknya, Pak, karena takut kalau itu kudu Kanjeng Nabi. Nah sejak ada kajian Kiai Imad dan nyata bagi kita, oh ini ternyata bukan. Mulai warga Nahdlatul berani mengkritik dan terbongkar semua klaim terhadap sejarah Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini nggak bisa kita hilangkan. Yang kedua, klaim terhadap sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah kita diklaim. Wali Songo kemudian dibaalikan, ini fakta loh. Siapa yang berani berbicara ketika Wali Songo dibaalikan? Nah di sini ada saksi sejarah, garis sejarah Sayyid Muhammad Ahmad. Kakeknya adalah Syekh Abdullah Kahfi, pendiri pesantren tertua zaman Wali Songo. Itu saksi sejarah. Dan tes DNA-nya Cisat, Sidogiri juga begitu, tes DNA-nya Cisat. Jelas itu Bapak Ibu. Sedangkan yang hari ini mengklaim Wali Songo, DNA-nya beda. Wali Songo DNA-nya J1, sedangkan mereka DNA-nya J, jauh ke Bedok. Yang satu ke Solo, yang satu ke Solo. Udah beda. Sejarah NKRI diklaim, Imam Bonjol dihabibkan, sampai bendera merah putih diklaim, lagu-lagu kebangsaan kemudian diklaim, dan ngapunten. Pemerintah saja nggak berani ngomong. Saya tunggu-tunggu, adakah yang berani ngomong? Hei pemerintah yang digaji oleh rakyat, hei pemerintah yang menikmati kehidupan, digaji oleh rakyat, dibayar oleh rakyat, mana cangkemmu? Ada orang yang mengklaim pahlawan kita, mana cangkemmu? Halo? Ini selain Pak Bagus, kalau Bagus mendukung kita soalnya. Saya mohon maaf, orang-orang yang digaji oleh rakyat, punya gaji besar, punya jabatan Bapak Ibu, yang punya kewajiban menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ada segerombolan orang mengklaim negara kita, mengklaim sejarahnya, mana suara orang-orang yang digaji oleh rakyat? Sejak adanya PWI Laskar Sabilillah, mereka tidak berani lagi mengklaim. Berarti kita menguatkan Bapak Ibu. PWI Laskar Sabilillah ini bukan provokator, menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
Sampai mereka mengatakan Indonesia ini pintu tarik. Sampai kuping kita saja selip dengar itu Pak. Pikir kita pintu kan. Ternyata nggak pakai huruf P, itu bahasa Arab pintu. Pintu niku Bu artinya anak wedok. Jadi Indonesia ini dikenal anak wedok tarik. Bahkan ada yang mengatakan pintu Hadramaut anak wedok Hadramaut. Bahkan dalam bahasa Arab Amiyah, dalam bahasa Arab pacaran, pintu itu artinya perempuan yang bisa ditiduri dengan dibayar bisyar. Halo, tahu istilah bisyar mana ya? Banyak tahu ya. Perempuan yang bisa tidur gara-gara dengan cara dibayar. Ini kan penghinaan kepada bangsa Indonesia. Dua. Yang ketiga, mereka yang berani merendahkan kiai NU sekarang nggak berani lagi. Oh, zaman dulu kita tahu betul yang namanya kiai, Bapak Ibu, nggak boleh selevel sama Habib. Apa kata mereka? Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang berilmu. Kaki Habib ahli maksiat lebih mulia daripada si kiai yang mengamalkan ilmunya. Makanya kiai-kiai Indonesia nggak boleh duduk sama kedudukannya sama Habib. Bahkan mereka merendahkan. Mana ada Pak yang mereka mau cium tangan kiai? Nggak ada. Walaupun Habib bocil, nggak ada. Saya pernah satu bangku sama Habib bocil. Yang ceramah saya duduk paling pinggir. Si bocil duduk paling tengah. Saya sebut bocil Pak. Belum menikah masih muda. Semua orang cium tangannya. Saya kagak. Ustaz Parman mah iri. Bukan iri Bapak Ibu. Itu orang ilok yang sering mikir rumah. Dia baru anak kemarin sore. Sedangkan terbang yang ceramah saya. Kecuali kalau saya cuma tahu. Ini fakta dan kenyataan. Nggak mau mereka membukukan badan sama kiai-kiai itu nggak mau. Tapi sejak ada kajian, sejak ada ikhlaskan sendirilah, mulai mereka cari perhatian di kiai-kiai. Sudah mulai muncul tangan. Ini kan luar biasa ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan perdawiran. Coba kita survei Indonesia 2026 ini pesantren NU di Indonesia ini. Saya survei di Lampung Tengah itu Pak. Semua pesantren NU korban perdawiran. Orang bisa datang berhari-hari bermobil-mobil minta duit sama kiai-kiai NU, nggak pulang kalau nggak dikasih. Begitu pulang setelah dikasih duit, semua isi kamar mandi habis, odol, sabun muka, punya dalemi Pak Yainya itu habis semua. Kata punya Ibah, itu putu ini Kanjeng Nabi beneran Abah. Lo ngapa mah? Nih kata si Abah, enggak. Kok maling odol, maling sabun mandi? Ini batal. Ini terjadi loh Pak seluruh Indonesia. Mungkin yang nggak pernah ngurus pesantren nggak tahu. Yang pernah ngurus pesantren tahu bagaimana mereka datang mendawai di pesantren-pesantren. Sejak ada kajian kayak Iman luar biasa. Datanglah tepuk tangan. Datanglah Syekh Iman bin Uthman Al-Bantani. Deng. Nggak berani lagi. Zaman dulu jangan-jangan dia itu kalau sudah kau ya macam-macam. Sekarang mungkin nggak berani lagi Bapak Ibu. Bener. Saya tanya-tanya ke pondok tuh nggak berani lagi. Mohon ampun tadi ada Ro'i Suriah. Didatengin oleh Kabit oleh Hall katanya, Masya Allah dikasih sedikit Pak amplopnya diginiin. Berapa ini Kiai? Ro'i Suriah setinggi itu santri aja nggak berani berjalan di hadapannya sama sikap sambil ngangkat kaki di atas kursi. Berapa ini Kiai? Nggak ada harganya Kiai kita Pak di hadapan mereka. Bahkan saking parahnya pendahuluan itu, makanya ini sudah pada rumah Bapak Ibu. Adanya kajian itu sudah pada rumah. Yang kelima, terungkap 3.000 makam palsu se-Indonesia, termasuk di Lampung Bapak Ibu. Alat-alat Mataram mengungkap ada 3.000 makam palsu. Yang jadi korban siapa kalau makam palsu? Ya kita warga Nahdliyin, siapa lagi? Menyusukan siaran warga NU semua. Kita korban itu Bapak Ibu. Akan makam-makam palsu itu. Oke, sementara waktu kita analisa mungkin motifnya ekonomi. Kotak amal dan lain sebagainya. Tapi belakangan kita sadar Bapak Ibu, Israel menjajah Palestina setelah membuat 3.000 makam palsu di Palestina. Dengan 3.000 makam palsu di Palestina, mereka bisa mengklaim Palestina milik Israel. Jangan 3.000 makam palsu yang mereka bangun di Indonesia ini Bapak Ibu adalah upaya ke depannya untuk mengklaim Indonesia warisan mereka. Nah itu sudah kita tinggal di mana-mana. Termasuk di Lampung Tengah, di Spontan, Habib Malik Abdullah. Padahal itu bukan Habib. Yang mengisbat siapa? Seorang Habib dari marga Al-Muhtar. Dia yang mengisbatnya. Dan sayangnya sudah dikeluarkan SK-nya dari Dispar Seni Dinas Pariwisata dan Seni Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Bayangkan segitunya mereka merekayasa makam palsu sampai keluar izin dari dinas di kabupaten tersebut. Ini
yang sangat mengkhawatirkan bagi kita. Halo.